Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salami ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam acara kajian teologi Islam. Dan kita sudah membahas tentang berbagai pembahasan terkait bada, dari ta'rifnya atau definisi daripada bada, pengertian daripada bada, kemudian falsafah daripada bada. Kita telah menyebutkan dua falsafah daripada bada. Yang pertama adalah bahwa bada memberikan harapan kepada manusia. Bada artinya mengikut sertakan manusia dalam menentukan nasibnya. Bada artinya memberikan hurriyah, memberikan pilihan dan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya. Kemudian falsafah yang kedua tentang bada adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki penetapan yang bisa berubah atau yang sesuai dengan hukum kausalitas, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bisa merubah ketetapannya kapanpun. Dan tidak ada zat yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk merubah atau menetapkan bahkan menghapus ketetapannya. Jadi bada adalah suatu konsep yang memiliki arti, yang mengandung satu keyakinan yang suci bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui segala-galanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai manusia yang mukhtar, sebagai makhluk yang mukhtar, maka Allah pun memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan nasibnya. Dan ini adalah satu keberkahan, satu pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan falsafah yang kedua daripada bada adalah bahwa bada memiliki sisi pendidikan yang suci kepada manusia. Atau dengan kata lain, dengan kita memahami konsep bada, maka kita bisa merubah kehidupan kita. Kita bisa melihat masa depan kita. Kita bisa hidup tanpa ada perasaan putus asa. Karena putus asa adalah satu kunci malapetaka, atau putus asa adalah dasar semua malapetaka yang ada pada manusia. Kalau orang sudah berputus asa, maka dia tidak akan berkembang. Kalau orang sudah berputus asa, maka dia tidak akan mau hidup dengan baik.
Kalau orang sudah berputus asa, maka dia akan mengakhiri kehidupannya. Dia akan melihat bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sia-sia. Ketika dia sudah mengatakan bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sia-sia, artinya apa? Artinya dia secara tidak langsung mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meletakkan manusia di alam dunia, maka perbuatan ini adalah sia-sia. Pemirsa bisa melihat bahwa ternyata konsep pada itu memiliki falsafah yang luar biasa, memiliki rahasia yang luar biasa. Konsep bada itu bisa mencetak manusia yang ideal. Konsep bada bisa melahirkan manusia yang kuat, manusia yang memiliki masa depan. Tapi kalau kita sudah melempar jauh konsep bada, maka tidak ada sesuatu yang tertinggal kecuali kehancuran. Marilah kita mempelajari dan membahas secara detail tentang falsafah bada yang ketiga. Telah kita sebutkan bahwa falsafah yang ketiga tentang bada adalah bahwa konsep bada memiliki muatan pendidikan, memiliki muatan tentang penyadaran, satu keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang terhormat, manusia adalah makhluk yang bisa menggapai kesempurnaan meskipun sebelumnya dia sudah melakukan satu kesalahan dalam hidupnya, dia sudah mundur dari proses kesempurnaan, dia sudah melakukan keburukan sehingga dia sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi konsep bada datang untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan motivasi kepada manusia bahwa kalian adalah makhluk Allah yang bisa menggapai cita-cita kalian, yang bisa mendapatkan impian kalian menjadi manusia yang sempurna. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Coba kita bersama-sama membaca tentang komentar-komentar daripada ulama-ulama Islam dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang tidak pernah melakukan kesalahan, ulama yang terkenal dengan ilmunya. Kita sebut saja Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Dia mengatakan, Ud'ullaha azza wa jalla wa la taqul innal amra qad farigha minhu. Kata Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam memberikan wasiat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, dan jangan sampai kamu berkata bahwa urusan saya sudah berlalu, urusan saya sudah tidak bisa dirubah. Ini adalah wasiat dan pesan daripada Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita berpikiran bahwa keburukan yang telah kita lakukan, kejelekan yang telah kita kerjakan itu tidak bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita beranggapan bahwa karena saya tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki satu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil saya bisa mendapatkan kesempurnaan, bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
ini jangan sampai keluar daripada lisan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan solusi kepada kita, memberikan jalan kepada kita. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau berkembang, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan buat kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Kalau problem kita adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan, kalau kita bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan taubat kita. Sehingga salah satu komentar indah daripada salah satu teolog masa kini, yaitu Syekh Ja'far Subhani, dia mengatakan bahwa keyakinan terhadap konsep bada itu akan menambahkan keyakinan kita tentang diterimanya taubah, tentang syafa'ah, tentang dihapusnya dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dan keyakinan kita akan bada akan menambahkan harapan dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa kita yang sekarang buruk, kita yang sekarang tidak memiliki taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mendapatkan taufik dari Allah. Kita bisa mendapatkan predikat manusia sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu faidah yang luar biasa daripada keyakinan tentang konsep bada. Ini adalah penjelasan daripada ulama terkini dari mazhab Imamiyah terkait dengan konsep bada. Sekali lagi, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik. Islam hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan solusi. Islam tidak menambahkan urusan kepada kita. Islam mengatur urusan kita. Kita dari awal memiliki urusan, tapi apakah kita bisa mengatur urusan kita dengan baik atau tidak? Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan belas kasihannya, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya menurunkan nabi dan menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran kepada setiap nabi, bahwa mereka harus meyakini bada dan mereka harus menjelaskan tentang konsep bada kepada umat mereka. Ini memiliki arti, atau ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur dan membantu manusia untuk bisa berkembang. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada umat manusia tentang bagaimana dirinya mengatur alam semesta. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta sesuai dengan hukum kausalitas, dan kita adalah salah satu sebab atau syarat dalam penetapan Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita akan memiliki harapan, kita akan bisa menggapai kehidupan yang lebih baik. Kita akan bisa memiliki satu keberhasilan yang luar biasa, baik keberhasilan dunia maupun keberhasilan akhirat. Sehingga kalau kita melihat hadis-hadis yang telah kita sebutkan, bahwa kita tidak bisa merubah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan doa kepada Allah. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kita ingin diseret, ingin disadarkan bahwa untuk bisa merubah nasib kita tidak cukup dengan mengandalkan kemampuan kita, dengan mengandalkan sesuatu yang berbentuk materi, tapi kita harus bertawajuh dan meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita dalam mengatur kehidupan kita,
atau memperbaiki kondisi kita. Ini adalah falsafah atau rahasia ketiga daripada konsep bada. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan teologi Islam di kesempatan yang lain, dan saya akhiri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.